pesan pemerintah yang kalau kita bandingkan dengan sejumlah negara, katakanlah Filipina, Hmm, dia langsung darurat energi hmm, nasional, artinya secara blak-blakan hmm, bilang hmm, situasi hmm, sedang tidak hmm, baik-baik saja. Sejumlah langkah yang sudah lakukan, katakanlah Vietnam itu pajak BBM-nya jadi hmm, 0%, Australia pangkas pajak BBM hmm, 50%, hmm, Myanmar batasi jatah hmm, pembelian, Filipina tetapkan status darurat hmm, energi nasional, dan hmm, memang hmm, masyarakatnya demo Pak, mereka tidak senang, ya hmm, namanya juga soal hmm, isi perut ya kalau hmm, mahal. Lalu kemudian Malaysia, tetangga kita, pangkas kuota BBM subsidi. hmm, Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintahnya kan hmm, mengkomunikasikan hmm, situasi tidak sedang baik-baik saja, hmm, situasi sedang tidak stabil. hmm, Tapi pesan yang seperti ini kan tampaknya hmm. tidak sampai disampaikan oleh pemerintah kita. Pak Wija melihat apa yang disampaikan pemerintah karena memang situasi baik-baik saja atau sebenarnya sedang mencoba baik-baik saja. Apa yang dilakukan Filipina Mm-mm. itu terlalu dramatis. Terlalu dramatis, oke. Akhirnya kan presidennya sendiri meralat, Hmm. mensoften gitu ya statementnya. Dan memang situasi Filipina beda dengan Indonesia. 100% LPG mereka import. Mm-mm. 100% minyak mereka import. Jadi kalau mereka berbicara reserve strategiknya 45 hari, ya 45 hari itu kalau nggak ada import masuk, habis. Hmm. Indonesia reserve-nya 20 hari, tetapi kita itu sepertiga kebutuhan itu masih disuplai oleh dalam negeri. Oke. Jadi dalam prakteknya ya bukan efektif 20 hari, Hmm. kira-kira lebih dari itu, 30 hari. Hmm. Apalagi kalau kita bisa melakukan upaya efisiensi. Nah, yang dilakukan oleh Malaysia itu lebih proper menurut saya. Hmm. Eh, Subsidi dibatasi, itu yang saya sebut dengan subsidi adaptif. Oke. Jadi tidak dipangkas dipatok harganya sehingga nanti dampak ke APBN itu tidak terkontrol. Mhm. Dipastikan alokasi untuk subsidi itu berapa. Oke. Kemudian dari anggaran yang dialokasikan itu dioptimalkan. Bisa dalam bentuk harga, bisa dalam bentuk volume. Nah, Oke. saat ini ketika pemerintah mengumumkan tidak akan menaikkan, menurut saya seharusnya dikasih caveat. Kalau situasi tidak membaik, be prepare, kemungkinan subsidi akan dikurangi. Harga bahan bakar akan naik menjadi seperti ini. Hmm. Tapi kami berusaha maksimal supaya masyarakat bisa mengkonsumsi BBM dengan harga terjangkau. Supaya daya beli Anda tidak Hmm. tergerus. Dugaan saya memang begini, harga BBM ini ditahan di level ini untuk menahan supaya pertumbuhan ekonomi tidak jeblok di kuartal kedua. Hmm. Karena ada tendensi setelah Lebaran Kita nggak ada momentum lagi nggak soalnya. ada momentum lagi. Hmm. Pada saat daya beli sedang turun, inflasi tinggi, daya beli akan turun, ekonomi akan nyungsep. Itu yang tidak Hmm. diharapkan pemerintah. Sehingga beberapa hari, beberapa bulan dijaga harga BBM tidak naik supaya inflasi terkontrol. Karena begini Mbak Ilona, BBM plus LPG kalau kita hitung dalam basket garis kemiskinan itu kira-kira mewakili 6-8%. Hmm. Kalau kita kalikan multiplier effect 2 kali, 2,5 kali, ambil 2 kali aja ya, 16%. Artinya BBM itu dan LPG merupakan representasi 16% dari spending masyarakat kebanyakan, garis kemiskinan, Hmm. masyarakat miskin. Kalau harganya naik 100%, berarti inflasi naik 16%. Oke. Harganya yang naik 20%, ya inflasi naik 3,2%. Hmm. Jadi ini memang harus diukur. Karena kita juga tidak ingin pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian masyarakat kesulitan untuk Hmm. belanja. Transparansi pengukuran yang tadi Pak Wija Hmm. harapkan, apakah sudah dilakukan oleh pemerintah menurut Pak Wija sejauh ini, dan apakah masyarakat bisa menerima kalau harga BBM harus naik? Jadi kita sudah pernah mengalami ini. Ya. Zaman Pak SBY, zaman Pak JK. Oke. Kuncinya adalah kemampuan komunikasi, kemudian trust masyarakat kepada pemerintah, kemudian program bantalan yang disiapkan. Waktu itu pemerintah memperkenalkan apa yang namanya BLT. Oke. Dalam konteks sekarang ini barangkali BLT memang harus disiapkan lagi Mhm. ketika nanti harga BBM dinaikkan, tapi harus diukur supaya penghematan akibat menaikkan
harga BBM itu jauh lebih tinggi daripada additional spending untuk BLT. Karena menurut saya apapun itu BLT masih merupakan solusi yang paling akurat, lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan kalau datanya benar dengan teknologi sekarang itu lebih minimal risiko korupsinya. Oke.